Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Muhaya Astin Latifah dengan NIM 0549141109 dan dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan tugas 3 dari mata kuliah basis data. Di sini praktikum saya yaitu transaksi MySQL dengan commit, non-commit, rollback, save point, dan juga trigger. Nah, di sini saya sudah membuat ringkasan dari apa yang akan saya lakukan di praktikum ini. Dan juga di sini sudah ada data-data yang sudah saya buat. Di sini ada rumah sakit dengan data yaitu administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan juga pasien dokter. Di sini kita buka yang di administrator dulu. Di sini administrator tuh isinya ada ID admin, nama admin sama waktu jaga. Nah, ID admin 1 itu atas nama si Rina Oktaviani dengan waktu jaga pagi. Dan juga ada ID admin 2 yaitu Budi Santoso dengan waktu jaga siang. Dan juga yang ketiga ada ID admin 3 dengan nama admin Siti Rahma dengan waktu jaga malam. Selanjutnya di daftar. Daftar ini isinya ada ID admin sama ID pasien. ID pasien ini didapat dari ID-ID dari nama-nama pasien di sini. Oke, selanjutnya kita cek yang dokter. Di dokter ada ID dokter 123 dengan ID dokter pertama atas nama Dr. Andi Prasetyo dengan alamat, nomor HP, tanggal lahir, spesialis, dan waktu kerja. Di sini Dr. Andi sebagai spesialis umum dan juga ada ID dokter 2 atas nama Dr. Siti Lestari dengan spesialis yaitu anak dengan waktu kerja itu jam 2 siang dan juga sampai pukul 8 malam. Selanjutnya ada ID dokter 3 yaitu Dokter Joko dengan spesialis gigi. Nih, ada waktu kerjanya juga yaitu jam 8 sampai jam 2 dini hari. Selanjutnya ada dokter admin. Di sini tuh relasi antara dokter sama admin nih. Admin dengan ID yang nomor 1 tuh ngehandle sih dokter dengan ID dokter 1. Selanjutnya begitu juga ya seterusnya. Selanjutnya tuh ada pasien. Ya, di pasien nih, pasien pertama tuh atas nama Ahmad Fauzan. Dan juga ID admin 2 atas nama Melinda Putri dan ada ID pasien yang ketiga yaitu Rizky Firmansyah. Selanjutnya tuh ada pasien dokter. Nah, pasien dokter itu adalah relasi antara si pasien dan juga si dokter nih. ID dokter 1 dengan pasien 1 berarti ID dokter dengan ID dokter 1 tuh ngehandle pasien dengan ID pasien 1. Di sini juga ada waktu periksa yaitu di jam 9 dan juga ada resep yang akan diberikan seperti paracetamol untuk pasien pertama dan juga vitamin C untuk pasien nomor 2 dan juga ada obat kumur dan analgesik untuk pasien nomor 3. Ayo langsung saja kita ke praktikum. Yang pertama yaitu praktikum komit. Di sini tuh membuat eh, rutinitas atas nama transaksi komit. Pertama-tama kita buka di sini di rumah sakit. Kita pencet rutin. Ya juga di sini kita pencet create new routine karena kita mau membuat suatu rutinitas baru. Di sini kita tulis namanya yaitu transaksi commit. Nih, kita ketik di sini. Nah, di sini parameternya kita drop dulu karena di sini kita akan menambahkan parameter khusus. Nih. Nih. Oke, selanjutnya di sini SQL data aksesnya yang sebelumnya contents SQL kita ubah jadi modified SQL data. Lalu kita go. Dan di sini udah terbuat ya transaksi commit. Nah, selanjutnya kita cek dulu apakah ini berjalan atau tidak dengan cara nge-execute dia. Nah, sudah berhasil. Oke, selanjutnya di sini itu kita menambahkan data atas nama Yudi Pramana nih di data pasien. Nah, cara pemeriksaan atau pengecekan udah ada data yang masuk apa belum, kita buka tabel data pasien di sini. Lalu di sini kita lihat apakah sudah ada pasien baru atas nama Yudi dan yap, di sini sudah ada Yudi Pramana. Oke, selanjutnya kita melakukan praktikum transaksi tanpa komit. Nah, sama kayak tadi, kita membuat new routine di procedures. Di sini, pencet rumah sakit dulu, kita pencet routine, terus di create new routine lagi.
Nah, di sini bedanya kita akan mengetikkan transaction commit nih. Parameternya kita drop lagi karena kita akan menambahkan parameter baru. Yaitu ini kita ketikkan di sini. Nah, di sini SQL data access sebelumnya contains SQL kita ubah menjadi modify SQL data. Nih kita go. Nah, di sini sudah tertulis kalau misalnya berhasil dibikin, tapi kita akan mengeceknya transaksi non commit di execute dulu. Nah, berhasil kan? Terus kita cek apakah di pasien ada nih. Nah, nggak muncul nama pasiennya, terus alamatnya juga karena dia tanpa commit gitu. Selanjutnya kita bikin rollback. Di sini kita pencetnya di rumah sakit. Maka tadi kita pencet rutin, terus kita create new routine, kita tulis yaitu bikin rollback, transaksi rollback di sini. Transaksi rollback. Nah, di sini parameternya kita drop juga. Kita akan menambahkan parameternya sendiri. Nih. Nih, SQL data access-nya kita ubah juga ya. Jadi, modify SQL data. Kita go. Ini sudah ada, kita jalankan dan ya berhasil. Kita cek data pasien. Nih, jadinya nama sementara karena kita nge-rollback si ID pasien pertama gitu. Nih, selanjutnya tuh kita bikin save point. Nah, di sini tuh ada catatan guys. Nama SQL itu tidak mengizinkan save point di dalam start procedure. Jadi kita nggak bisa bikin di sini. Kayak yang tadi-tadi tuh. Pakai ini tuh nggak bisa. Jadi, kita bolehnya di SQL editor. SQL editor tuh di sini nih. Pertama-tama kita menonaktifin auto commit-nya dulu. Dengan query ini. Terus, habis itu kita insert data pertama dan pembuatan save point. Nih. Selanjutnya, nah, di sini ada error karena kita harus nge-set ini dulu buat ngapus autocomplete-nya baru kita nambahin data pasien pertama. Nih, tunggu dulu. Nah, karena sudah berhasil, kita masukin nih. Langkah kedua yaitu pembuatan data pertama dan pembuatan save point. Nih, masih belum bisa bentar. Ini kita go. Nah, sudah berhasil, kita pencet SQL lagi, SQL box, terus kita pencet ini. Oh, masih error, ay. Oke, sudah. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu data kedua nih. Oke, sudah lanjut ke langkah selanjutnya untuk pembuatan set point, yaitu rollback to P1 pada data pertama. Nih. Oke, di sini kita lanjut buat ini praktikum save point.
Nah, di sini tuh ada catatan SQL tuh nggak boleh save file ada di start produce, yaitu yang di sini nih. Dan bolehnya tuh di SQL editor. Jadi kita masukkan query untuk pembuatan save point. Oke, langsung kita go. Nah, di sini sudah berhasil dilakukan ya untuk save point. Nah, di sini kita melakukan pemeriksaan dengan cara buka di pasien tabel. Sini. Nih, sudah ada. Oke, selanjutnya kita melakukan praktikum trigger sekaligus praktikum terakhir. Nah, di situ pertama-tama kita bikin create tabel, buat tabel obat. Nih, kita buka di query box di sini di SQL editor di sini. Terus kita pencet go. Nah, udah berhasil kan? Terus di sini kita akan menambahkan data obat. Di sini pencet SQL lagi. Terus kita go dan berhasil. Selanjutnya kita membuat tabel ketiga yaitu transaksi obat nih. Pencet. Kita pencet SQL juga lalu kita tekan. Lalu kita pencet go dan berhasil. Selanjutnya langkah keempat membuat trigger. Nah, kita pencet menu trigger dulu di sini. Ini di sini trigger, terus kita create new trigger. Nah, kita namain sebagai transaksi TG kurangi stok. Ini terus di sini kita insert eventnya. Ini sudah, kita pencet go. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita lakukan pengujian di SQL sini. Kita pencet go dan yap, sudah berhasil. Kita cek di transaksi obat. Nah, di sini itu tabelnya berkurang 1, jadi jumlahnya adalah 5. Oke, sekian praktikum yang saya jelaskan dan saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.